Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Kak Wardah dalam video yang membahas materi pembelajaran kelas 5. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah materi subtema 1 yang berjudul Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Sebelum belajar, akan adik-adik berdoa dulu ya, supaya belajarnya dimudahkan. Langsung saja. Pertama, coba adik-adik amati gambar ini. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut diantaranya manusia, hewan, serta tumbuhan. Tapi yang akan kita bahas lebih lanjut hanya manusia dan hewan saja ya. Apa saja perbedaan makhluk hidup pada gambar itu? Perbedaan manusia dan hewan tentu ada. Manusia dan hewan berbeda bentuknya, berbeda perilaku, berbeda cara berjalannya, dan juga berbeda cara bernafasnya. Apa pula persamaannya? Sama-sama bergerak, sama-sama bernafas, tumbuh, memerlukan makanan, dan yang lain sebagainya. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Tentu. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Masing-masing makhluk hidup memiliki cara atau proses pengambilan oksigen yang berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Nah, kita sebagai manusia harus dan bertanggung jawab untuk ketersediaan oksigen. Salah satu caranya dengan tidak mencemari lingkungan. Tapi sebaliknya, kita harus melindungi lingkungan dengan cara menanam tanaman hijau. Karena seperti yang sudah kita ketahui, tanaman hijau merupakan penghasil oksigen. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Salah satu caranya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan banyak tumbuhan hijau agar oksigen tetap terjaga. Selanjutnya kita akan bahas tentang peta pikiran atau mind map. Apa itu peta pikiran atau mind map? Peta pikiran atau biasa yang disebut juga dengan mind map adalah metode penyajian informasi yang menempatkan ide atau konsep utama di tengah diagram, seperti pada contoh tersebut. Nah, ide atau konsep utama tersebut lalu diikuti dengan informasi-informasi tambahan yang bisa berbentuk cabang atau yang lain sebagainya. Biasanya informasi yang disajikan menggunakan peta pikiran itu penyajiannya itu biasanya lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena penyajiannya yang menarik dan ringkas. Untuk membuat peta pikiran, adik-adik bisa mengembangkan menggunakan kata tanya seperti kapan, di mana, apa, siapa, kenapa, dan bagaimana. Contohnya ada di halaman 3 di buku temanya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasannya pasti berbeda dengan manusia. Dan hewan juga berbeda-beda cara pengambilan oksigennya, cara bernapasnya sesuai jenis hewan tersebut. Contohnya di sini ada cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya.
Jadi di bawah permukaan kulit cacing yang tipis tersebut terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Jadi, oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap airnya itu dikeluarkan juga oleh tubuh cacing melalui permukaan kulitnya. Jadi, itu alasannya cacing menyukai tempat yang lembab, supaya menjaga kulit tubuhnya supaya basah dan berlendir. Lalu selanjutnya ada serangga. Serangga, alat pernapasannya berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga tersebut yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus yang disebut dengan insang. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari dalam darah. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, saat mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang juga terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melalui insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya, hewan amfibi. Sini kita ambil contoh katak. Saat masih kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Sama seperti ikan ya. Tapi, setelah menjadi katak dewasa, berubah alat pernapasannya, jadi menggunakan paru-paru. Selanjutnya, hewan reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada hewan reptil itu terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya, burung. Burung bernapas menggunakan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dadanya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Selanjutnya, hewan mamalia atau hewan menyusui. Hewan mamalia dibagi menjadi dua. Yang pertama, mamalia darat, seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Dan mamalia air, seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas sistem pernapasan pada hewan, sekarang kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Ini proses pengambilan udaranya ya. Faring.
Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Lalu ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri masuk. Lalu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Terakhir ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari materi tentang sistem pernapasan, kita beralih ke tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang pada nada, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Dalam seni musik ada jenis tangga yang disebut dengan nada diatonis. Nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 8 buah nada dan menggunakan 2 macam jarak nada, yaitu jarak 1 dan jarak setengah. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pertama, kita bahas tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Bisa adik-adik perhatikan pada gambar ini. Lalu, tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat riang gembira. Nah, nada atau lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor itu sifatnya riang gembira, lalu bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Ada lagu Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, dan Hari Merdeka. Selanjutnya kita bahas mengenai tanggung jawab. Apa itu arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab individu. Kita sebagai individu tentunya memiliki tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Di antaranya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tentunya tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya apa? Kita harus mampu, harus bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada orang lain. Lalu tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai anggota keluarga tentunya kita memiliki tanggung jawab tergantung perannya masing-masing. Tapi yang paling utama, sebagai anggota keluarga harus mampu menjaga nama baik keluarga, juga harus mampu menaikkan derajat anggota keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita berada di tengah-tengah masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan kita sebagai anggota masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Terus selanjutnya tanggung jawab sebagai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara yang tinggal di sebuah negara yang terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Maka dari itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kita harus sesuai norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam negara yang kita tinggali. Lalu yang terakhir, yang paling utama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Tentunya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kita harus bisa melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, manusia juga bertanggung jawab untuk beribadah dan menjalankan perintah dari Tuhan. Contohnya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang kita anut. Selanjutnya, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam menentukan pula keberagaman jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, kegiatan ekonomi sendiri itu artinya semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya kegiatan ekonomi memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai bidang usaha, antaranya tambangan, kehutanan, perdagangan, agraris, peternakan, perikanan, dan perindustrian. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang disebabkan penduduknya bermata pencaharian petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan dengan hasil antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya dengan hasil antara lain daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Hewan yang diternak juga beragam. Bebek, sapi, kambing, kuda, ayam, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan air payau. Sedangkan perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Jenis ikan yang dihasilkan dari perikanan darat diantaranya ada lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Sedangkan pada perikanan laut banyak sekali jenis-jenis ikan yang bisa diperoleh oleh nelayan. Selain ikan, bisa juga udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Selanjutnya, pertambangan. Nah, dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak sekali barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Nah, barang tambang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mineral logam. Itu seperti emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Sedangkan mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Lalu ada juga sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu selanjutnya hutan. Seperti yang kita ketahui, hutan di Indonesia sangat luas. Indonesia juga disebut-sebut sebagai paru-paru dunia karena hutannya
terbentang sangat luas dan hijau sekali. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai flora dan fauna. Nah, hasil hutan Indonesia antara lain ada kayu jati, meranti, kulit damar, dan rotan. Lalu yang terakhir ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Contoh industri di Indonesia ada industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, itu dia pemanfaatan sumber daya alam yang mempengaruhi yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa bidang usaha. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tangga nada diatonis mayor. Sekarang kita akan bahas tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1, 1, 1,5, 1 dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, biasanya lagu yang bertangga nada diatonis minor itu bersifat sedih. Lagunya kurang bersemangat. Melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri nada nan atau la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 3 atau mi dan diakhiri dengan nada la atau 6. Contoh lagunya ada Syukur, Himne Guru, Ibu Kita Kartini, Indonesia Pusaka, dan Gugur Bunga. Baik adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.